Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online Parjaban, edisi kemerdekaan tanggal 9 Agustus tahun 2020. Dengan tema apa Kak Selin? Benteng perlindungan. Nah, benteng perlindungan tema kita pada minggu ini. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Selin, kira-kira adik-adik kita sehat atau sakit ya? Pastinya sehat dong. Pastinya sehat. Kita semua mendoakan yang terbaik buat kita sendiri. Dan tadi kan adik-adik sudah mendengar lagu pertama. Jagalah hatimu. Ingat, jagalah hatimu dari segala kondisi yang ada. Sekarang kita akan memulai lagu kedua dengan judul Saat Iblis Menggodaku. 1, 2, 3. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik duduk yang manis, Lipat tangan. Lipat tangan. Tutup mata. tutup mata, dan kita mau berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu seminggu lamanya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya, biarlah kami dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, sekarang adik-adik,
Ada yang masih ingat tidak lagu judulnya Dengar, Yesus mengetuk pintu. Oke, sekarang adik-adik berdiri dulu, semuanya berdiri. Ayo berdiri. Yang masih duduk, ayo berdiri. Yang masih lari-lari, ayo merapat. Ayo. Kita berdiri, kita menyanyi. Bagi yang tidak tahu lagu, tenang. Kakak-kakak menyiapkan liriknya di bawah. Silakan dilihat liriknya ada. Kita mulai lagunya. 1, 2, 3. Dengar, Yesus mengetuk pintu, tok tok. Dengar, Yesus mengetuk pintu, tok tok. Siapa yang mendengar? Siapa yang mendengar dan membuka pintu? Yesus masuk. Dengar, Yesus mengetuk pintu, tok tok. Dengar, Yesus mengetuk pintu, tok tok. Siapa yang mendengar? Siapa yang mendengar dan membuka pintu? Yesus masuk. Oke adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita, telinga kita, dan juga diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita ambil sikap yang manis, lipat tangan lagi, lipat kaki, duduk yang manis, kita ambil sikap doa, kita berdoa. Oke, kita siap. 1, 2, 3, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memulai sekolah minggu kami. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami, agar kami boleh patut dan menurut, duduk yang manis, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Agar firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, dan boleh itu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kevin, ada musuh yang datang. Kevin, coba datang. Coba lihat. Di mana Kak Selin? Wah, musuh kita banyak sekali Kak Selin. Nah, bagaimana ini Kevin? Ayo sebaiknya kita berlindung saja di benteng perlindungan. Ayo adik-adik kita masuk dalam benteng perlindungan. Ayo Kak Selin. Adik-adik yang sudah masuk dalam benteng perlindungan, jangan takut. Kita pasti aman. Kita pasti selamat dan kita akan terlepas dari serangan musuh. Hari Minggu ini, tema sekolah minggu kita apa adik-adik? Dengan tema benteng perlindungan. Adik-adik tahu tidak apa itu benteng perlindungan? Kalau adik-adik belum tahu benteng perlindungan, mari kita lihat video berikut ini.
Adik-adik sudah lihat video tadi? Berarti sudah tahu kan yang namanya benteng perlindungan itu? Iya, benar sekali. Benteng perlindungan. Benteng perlindungan itu adalah sebuah tempat yang dibuat oleh manusia dengan peralatan, dengan bahan-bahan yang kokoh dan kuat. Fungsinya apa? Fungsinya supaya setiap orang yang berlindung di dalam benteng itu akan diselamatkan dari serangan musuh. Kita dengar, adik-adik juga mungkin pernah lihat di YouTube, ketika ada peperangan, maka orang-orang akan lari dan bersembunyi di benteng perlindungan. Itulah sebabnya benteng perlindungan itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sementara berperang. Adik-adik, pasti adik-adik bertanya, kenapa kita harus berbicara tentang benteng perlindungan? Padahal tadi kan Kak Vin dan Kak Selin mengatakan bahwa kita akan mendengar firman Tuhan. Bagaimana ini? Tenang adik-adik, kita berbicara tentang benteng perlindungan karena firman hari ini akan berbicara tentang benteng perlindungan. Oleh karena itu, Kak Atis ajak adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab yang sudah ada di tangan adik-adik. Kita buka Alkitab dari Mazmur pasal 62, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 62, ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Sudah? Adik-adik sudah mendapatkannya? Oke, kalau sudah, kita akan membacanya secara bersama-sama ya. Kak Atis membacanya dan kemudian adik-adik yang di rumah juga membaca bagian Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Oke adik-adik, kita akan membacanya dalam hitungan ketiga. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Oke adik-adik, itu firman kita hari ini. Apa yang kita belajar dari firman hari ini? Firman hari ini mengajarkan kita agar kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Kita menjadikan Allah sebagai benteng perlindungan kita. Kenapa kita harus menjadikan Allah sebagai benteng perlindungan kita? Iya, karena dalam kehidupan kita setiap hari adik-adik, iblis tidak tinggal diam. Seperti kata lagu tadi, iblis terus merayu kita, iblis terus menggoda kita, agar kehidupan kita mengikuti apa maunya iblis. Tetapi adik-adik, Yesus berkata bahwa berlindunglah padanya sebab hanya di dalam Dia ada ketenangan, ada keselamatan. Adik-adik, pasti adik-adik bertanya, tadi kan Kak Atis mengatakan bahwa kita harus menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai benteng perlindungan kita. Pasti adik-adik bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai benteng perlindungan? Nah, Kak Atis akan memberitahu caranya untuk adik-adik. Yang pertama, kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai benteng perlindungan melalui doa. Kita berdoa agar
hubungan kita dekat dengan Allah, hubungan kita dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita akan aman di dalam perlindungannya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita membaca firman. Pasti adik-adik di rumah punya Alkitab kan? Pasti. Kak Atis yakin setiap anak-anak Kristen pasti memiliki Alkitab. Karena itu rajin-rajin untuk buka baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ada berisi tentang firman Tuhan. Kalau kita terus membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan dekat dengan Tuhan. Kita akan dekat dengan Tuhan, berarti kita aman dalam perlindungannya. Halo adik-adik, bagaimana? Masih mau dengar lagi? Pasti masih mau dengar firman kan? Karena Kak Atis yakin semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Bethel Unhila adalah anak-anak yang cinta Tuhan Yesus dan mau untuk mendengar firman Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Menurut adik-adik, apakah saat ini kita sedang berperang? Iya, kita saat ini sementara berperang. Melawan siapa? Kita berperang melawan virus corona. Adik-adik, dalam peperangan ini pasti adik-adik mau menangkan untuk melawan virus corona? Pasti mau. Kalau begitu, mari kita jadikan Tuhan sebagai benteng perlindungan kita. Caranya apa? Yang tadi sudah Kak Atis sebutkan. Berdoa. Kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan agar kita dilindungi dari ancaman virus yang mematikan itu. Yang kedua, dengan membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan adik-adik, maka benteng pertahanan kita pun akan semakin kuat. Karena apa? Karena Tuhan sanggup untuk melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Yang ketiga, kita harus pakai senjata untuk melawan virus corona. Senjatanya apa? Yang pertama itu senjatanya adalah masker. Adik-adik di rumah, jangan lupa pakai masker. Juga ketika kita pakai masker, kita jangan tukar masker kita itu dengan teman. Masker yang kita pakai, kita tetap pakai. Jangan kasih lagi ke teman yang lain. Senjata yang kedua apa? Senjata yang kedua itu bahwa kita harus rajin cuci tangan. Cuci tangan bukan sembarang cuci, tetapi ada langkah-langkahnya. Adik-adik, tahu kan? Pernah lihat video tentang cara mencuci tangan yang baik? Masih ingat? Oke, kalau masih ingat, coba adik-adik lakukan itu. Pasti virus corona jauh dari kita. Oke, yang ketiga, senjata yang ketiga adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, imun tubuh kita menjadi kuat sehingga corona jauh daripada kita. Dan yang keempat, senjata yang keempat itu adalah bahwa adik-adik kita harus beristirahat yang cukup. Dengan istirahat yang cukup, maka imun kita juga akan semakin kuat. Adik-adik ingat, kalau siang harus istirahat, jangan bermain. Ada waktu bermain, ada waktu untuk istirahat. Oke adik-adik, itu pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Demikian firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, semua Kak Atis dan juga adik-adik, dan semua yang melihat video ini. Dan kita dimampukan untuk melakukan firman dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dan kita sudah, atau belum ada yang tahu siapa benteng perlindungan kita?
Ayo, sekali lagi kakak tanya. Siapa yang mendengarkan firman tadi dengan baik dan benar? Kira-kira Kak Selin, Iya. siapa ya benteng perlindungan kita tadi? Kira-kira siapa ya? Tuhan Yesus dong. Ya, benar sekali. Adik-adik dan Kak Selin sangat benar. Berarti adik-adik fokus pada firman kita pada hari ini. Nah Kak Selin, Iya, sekarang Kak. kita akan menyanyi satu lagu lagi. Oke. Lagu judulnya Hanya Hanya Dekat Allah Saja. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik, kita sudah menyanyi, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan saat ini kita akan berdoa. Kak Atis minta dengan sangat untuk adik-adik yang di rumah, yang sementara mengikuti sekolah minggu online ini, mari kita duduk yang manis untuk kita mau berdoa. Ingat, berdoa itu kita berbicara dengan Tuhan. Karena itu, adik-adik harus tetap tekun di dalam doa. Kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang adalah sahabat bagi kami anak-anak. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak. Teristimewa pada hari ini, Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Bapa kami di sorga, Bapa yang adalah sahabat bagi kami anak-anak. Kami anak-anak juga mau mengucap syukur untuk firman yang sudah diperdengarkan bagi kami. Kami masih kecil Tuhan. Kami tidak mampu untuk mengartikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus memberikan kepada kami kemampuan agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang adalah sahabat bagi kami anak-anak. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu bagi kami berupa bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati kami semua baik sebagai pemimpin maupun kami sebagai anak-anak bangsa. Agar dalam kehidupan kami sebagai masyarakat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, kami tetap hidup menurut kehendak-Mu. Memberkati kami semua ya Tuhan, agar kehidupan kami di tanah tercinta ini adalah kehidupan yang damai dan sejahtera. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami.
Tuhan Yesus memberkati gereja kami ya Tuhan. Biarlah gereja kami terus bersaksi tentang kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Mama, papa, oma, dan opa kami. Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, teristimewa, sukacita dan damai sejahtera, agar dalam kehidupan mereka terus hidup dengan penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan kami, anak-anak-Mu. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk guru-guru kami, guru-guru sekolah maupun guru-guru sekolah minggu yang sudah memberi diri mereka untuk mengajar kami, mendidik, mengasuh, dan membimbing kami ya Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu bagi mereka, agar dengan hati yang tulus, mereka dapat terus melayani kami. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai anak-anak ya Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, masa depan kami, pendidikan kami Tuhan mau campur tangan. Tanamkan dalam diri kami ya Tuhan roh rajin belajar dan ketekunan Bapa, agar kami belajar dan kami dapat menggapai cita-cita dan masa depan kami yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Kami mengamini janji firman-Mu Bapa, bahwa semua rancangan-Mu Bapa adalah rancangan damai sejahtera. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sementara sakit. Tuhan Yesus memberkati obat dan penawar. Biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan sehingga pada minggu depan mereka dapat bersama-sama dengan kami ambil bagian dalam sekolah minggu online ini. Bapa kami di sorga, kami mau berdoa untuk sekolah minggu kami, Bapa, sekolah minggu online ini ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun kami tidak tatap muka ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu turun atas kami. Sehingga melalui sekolah minggu online ini ya Tuhan, kami anak-anak dapat terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Kami dapat bertumbuh dan terus mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami di sorga, Bapa yang penuh dengan cinta dan kasih. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kehidupan kami ada banyak salah dan dosa yang sudah kami lakukan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mohon. Kasihani kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan kiranya Tuhan mau terus layakan kami, agar kami dapat menyapa-Mu sebagai Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang selalu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal itu. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Dengar dan sambut akan doa kami Tuhan Yesus, karena kami datang dan kami berdoa, tidak beralaskan nama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sahabat kami anak-anak, kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya, sekolah minggu kita hampir berakhir. Nah, Kak Selin, kira-kira minggu depan sekolah minggu kita temanya apa ya? Kira-kira seru tidak? Pastinya lebih seru dan lebih keren. Tentunya masih dalam edisi kemerdekaan. Nah, sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu kita hari ini, mari adik-adik kita bangun berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu apa Kak Selin? Lagu Dalam Nama Yesus. Tentunya semua adik-adik pasti tahu kan? Kita siapkan diri kita, semuanya bangun berdiri. Kita menyanyi. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus
dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Selamat hari. Tuhan Yesus memberkati.